tulangan pokok itu adalah tulangan yang menahan beban tekan. Sudah, Pak tarik. Ya, nanti disengkang. Nah, jadi tulangan ini dibagi menjadi dua. Ada tulangan pokok. Yang ini tulangan sengkang. Nah, cara hitungnya kalian harus tahu dulu panjangnya. Panjang yang kalian butuhkan untuk tulangan pokok dan tulangan sengkang. Contoh untuk tulangan pokok itu kan ini. Kalau gambar detail itu sama seperti gambar denah. Gambarnya dipotong 1 meter atau 1,5 meter dari permukaan tanah, dari titik nolnya, terus kita lihatnya dari atas. Kalau kita sudut pandangnya dari atas, maka ini adalah memanjang kolom dari lantai 1 ke lantai 2. Ini kolomnya misalnya. Nah, tulangan yang ini, yang titik-titik ini kan panjang. Nah, berarti bagaimana cara hitungnya? Ini hitung dulu jumlahnya. Tulangan pokoknya ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tulangan pokoknya 10. Kemudian tinggi lantai 1 ke lantai 2 berapa? 3. Misalnya tingginya 3 meter. Berarti untuk kolom yang ini, berapa kita butuhkan? Berapa panjang kita butuhkan tulangan pokoknya? 3 meter. Tidak, tapi jumlahnya ada 10. Berarti 3 kali 10, 30. Satu ini ya. Berarti 30, satuannya apa? Meter. Satu kolom ini, misalnya ini kolom K1. K1 itu satu kolomnya tulangan pokoknya butuh 30 meter. Nanti 30 meter ini dikalikan. Ya, kan banyaknya kolom yang tipe K1. Kita lihat di denah rencana kolom. K1-nya ada berapa banyak? Kemudian dikalikan. Sudah? Sudah. Berarti dari situ kita mengetahui apa? Panjang tulangan pokok untuk kolom K1 di seluruh rumah kan? Kemudian apa lagi yang kita lihat? Pokok belum selesai. Pokok ini dia pakai dimensi berapa? 12. Pakai polos, pakai dipom? Kulit, berarti dipom 12. Itu kan? Nah, dipom 12 berarti dikalikan sama banyak. Kita butuhnya berapa meter? Misalnya 300 meter atau 500 meter, maka ini dikalikan ini satu pentang itu satu batang sama dengan 12 meter. Satu batang besi kulit. Nah, satu bulatan ini 12 meter. Misalnya ini jumlahnya 10 ya. Berarti kebutuhan kita 300 meter. Nah, ini dikalikan dulu ke batang. Kita butuh berapa batang? Berarti 300 dibagi 12. Satuannya batang. Ini berarti berapa? 17-an ya? 18. Segitulah. Ya. Nah, berarti tulangan pokok untuk kolom K1 di rumah kita butuh 17 batang. Nah, karena di form 12 itu punya berat per batang. Kita lihat konversinya.
Berarti yang ini nanti yang batang kita kalikan menjadi kilo sesuai sama ukurannya. Berapa di form 12? Konversi besi. Mana sih kemarin yang enak dilihat? Ulangan. Mana ya? Mana yang ada? Mana. Ini ulirnya polos. Yuk, misalnya tadi kita pakai di form 12. Berarti ulir. Oh, 5 kilogram per meter. Cari yang per batang. Mana yang per batang ya? Kemarin enak banget itunya. Ini bukan. Mana ya kemarin? Nih, di form berapa tadi? 13 berarti per batangnya 12,5. Berat per batang ya ini. Ini berat per meter, ini berat per batang. Berarti dikalikan ini 17, sekian dikali 12,5. Nanti satuannya kilo. Kenapa harus kilo? Karena dianalisa tulangan itu satuannya kilogram. Nanti kalau semua tulangan sudah bentuknya kilogram, kalian bisa jumlahkan. Apa? Sama seperti pembersihan lahan. Pembersihan lahan itu meter apa? Meter persegi. Kita hitung dulu kan luas lahan yang kita bersihkan. Satuannya harus meter persegi. Setelah kita dapat volume meter persegi, maka kita bisa mengetahui berapa biaya untuk pekerjaan persiapan. Betul? Jika volume itu kita kalikan ke analisa, tidak hanya jumlah harga untuk pekerjaan persiapan pembersihan, tapi juga tenaga kerjanya kita tahu berapa harganya. Kemudian materialnya apa aja. Kemudian nanti jumlah pekerjanya berapa banyak. Jumlah materialnya apa aja dan berapa banyak, satuannya ada. Nah, fungsinya analisa itu adalah supaya kita bisa nge-breakdown apa aja yang harus kita beli dan berapa jumlahnya. Berapa banyak? Sama. Karena dianalisa tulangan itu satuannya kilogram per 10 ya. Jadi nanti setelah kalian jumlahkan semua tulangan pokok, tulangan sekang dibagi dulu 10. Kenapa? Karena dianalisa itu untuk tulangan pekerjaan 10 kg pembesian. Bukan 1 meter persegi pembersihan lahan. Maka penjumlahan ini semua harus dibagi dulu 10. Dari sini paham ya? Urutannya kita harus tahu dulu panjangnya. Panjang tulangan yang kita butuhkan. Setelah panjang, pindahkan ke batang. Batang itu satuannya panjangnya 12 meter. Setelah itu dikalikan sama berat per batang, tergantung sama dimensi besinya. Kalau pakai diameter 8 polos ya berarti kita pakai
berat yang 80 berapa kilogram per batang. Gitu. Intinya mau pokok mau sengkang harus dapat dulu berapa panjang kebutuhan besi yang mau kita pakai. Oke, ini pokok. Sekarang sengkang. Nah, sengkang itu kan ini. Nih, yang mengikat. Nah, ini sengkang yang melingkar-melingkar. Berarti kuncinya kita harus tahu dulu satu buah sengkang itu berapa meter. Nih, satu buah sengkang ini berapa meter? Contoh tadi balikin lagi. Nah, kita kan punya dimensi. Ini ada dimensinya kan? Nah, dimensi itu dikurangi sama selimut beton. Berarti tulangan ini panjangnya berapa? Ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Abaikan dulu bengkokannya. Karena kalau nanti kalian hitung lagi bengkokannya, lama lagi ada rumusnya. Udah, abaikan aja dulu bengkokannya. Kalian hitung aja keliling satu buah ini berapa? Contoh kalau misalnya ini 30, selimut betonnya misalnya 2,5. Berarti ini berapa dari sini ke sini? 25. Berarti satu buah sengkang butuh berapa? 100. Nah, satu apa? 25 itu kan 0,2 berarti 1 meter ya? 0,1 meter. 0,1 meter. Nah, setelah itu satu buah ini kita kalikan berapa banyak sengkangnya. Gimana cara kita tahu kita butuh berapa jumlah sengkang? Gimana caranya? Panjang dibagi. Berarti tinggi kolom. Kan tadi tinggi kolomnya 3 meter. Berarti 3 meter dibagi jarak sengkang. Jarak antara ini ke sini berapa? Kan biasanya kalau di sengkang itu diameter 8, jarak 150 gitu kan. Nah, berarti ini dibagi 150. Ini berarti kita dapat apa? Panjang jarak sengkang. Di sini satuannya apa? Meter. Ini satuannya apa? Ayo, di sini. Meter. Jarak meter dibagi 0,15 meter. Ya, berarti meternya? Persegi. Berarti meternya? Kubik. Meter lari kan? Ini mah matematikanya siapa? Pak Effendi? Bukan Rojak. Rojak. Meter dikali meter sama dengan? Meter dibagi meter sama dengan? Meter. Kan kalau penjumlahan sama pengurangan itu yang penting satuannya sama. Tapi kalau ini dia kan jadi pangkat, jadi bulasan jadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 4, min 1, pangkat min 1, pangkat min 2, pangkat min 3. Tadi kembali lagi ke konsep. 3 meter itu kan dari sini sampai sini. 15 itu dari sini sampai sini. Tujuan kita itu untuk menghitung apa? Sehingga kita Itu sengkang. apanya? Iya, memang Jumlahnya. Nah, berarti satuannya apa? Batang. Gila. Apaan lo? Nah, itu 3 meter. 3 meter si besinya. Tadi kan kita sudah tahu satu putaran ini 0,1 meter. Berarti satu putaran ini 0,1 meter kan? Nah, supaya kita tahu berapa
berapa panjang tulangan sengkang yang kita butuhkan, maka kita harus tahu dulu berapa banyak jumlahnya supaya si jumlah ini bisa kita kalikan sama panjang dalam satu sengkang gitu. Jadi ini nanti satuannya dua, harus ditambah satu karena ujungnya ada. Kan kalian belajar baris dan deret yang 0, 1, 2, 3 itu harus plus 1 karena ujungnya juga harus dikasih ulangan. Nah, gitu. Dapat ya, ini berapa buah? Misalnya 100 buah. Berarti 100 ini apaan sih 115? Dikali. Ya, ini berarti dikali sama panjang satu buah, kebetulan satu buah sengkang. Sudah, kita dapat. Jadi satuannya apa? Buah. Tuh itu 15 dari mana? Yang 3 meter berarti 15. misal 3.000 dikali 16 berarti kan ditambah 1. itu plus 2 dia ambil dari mana? Gini. Gini. Dari sini ke sini 3 meter. 25. Oh iya. Makanya 15 misalkan. Nah, itu misal. 3 meter. Ini kan nolnya. Turun 15 cm ada satu buah sengkang. 30 cm ada satu buah sengkang. 45 cm ada satu buah sengkang. 60 cm ada satu buah sengkang. Nah, berarti kita butuh berapa banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari meter dibagi sama jarak antar sengkang ditambah 1 karena titik nolnya harus dikasih sengkang. Gitu. Dapat buahnya, kemudian kalikan dengan panjang satu buah sengkang, dapatlah meter. Jadi kuncinya di tulangan itu setelah meter, setelah kamu dapat kebutuhan meternya, kamu bagi 12 supaya kamu dapat batang. Setelah dapat batang, baru dikalikan ke kilogram per batang. Sesuai sama dimensinya. Kalau dimensi 8 ya berarti pakai berat yang dimensi 8. Kalau pakai dimensi 12 berarti pakai berat yang dimensi 12. Nah, kuncinya di sini. Sudah meter ke batang ke kilo. Jadi kalau mencari tulangan, cari dulu berapa kebutuhan panjang tulangan yang kita butuhkan untuk pekerjaan tersebut. Contoh lagi. Kalian ada lantai 2 kan? Berarti ada plat lantai kan? Nah, tulangan pokoknya dari arah misalnya dari sini ke sana. Jumlahnya ada berapa banyak? Berarti kan panjang dari sini ke sana dikalikan berapa banyak sih besi pokoknya. Kebayang? Kebayang. Nah, sudah dikalikan itu kalian sudah dapat kebutuhan meter. Meter untuk tulangan pokok plat lantai. Setelah itu bagikan 12 dibagikan 12 supaya dapat batang, dikalikan sama si dimensi besinya supaya kalian dapat kilogramnya berapa. Sudah ya. Nah, ada buku nggak? Bu boleh dulu. Itu 30 bagi 0,15 kan itu kan Iya. sama dengan hasilnya batang. Yang hasilnya itu buah ya. Baru dikali sama yang batang. Dibagi 12 supaya Dibagi. dikali panjangnya dulu karena kita kan kuncinya harus dapat Iya meter dulu. dari yang kali panjang habis itu dibagi sama yang Iya, bagi 12. 12 itu satu batang kan? Iya. Semua dimensi besi itu panjangnya satu batang itu 12. Nah, terus misal itu dipakai ya. Itu tuh buku tuh. Berarti di sini biar orang. Nah, ini plat lantai. Bayangin ini plat lantai. Tulangan pokoknya yang ini tadi kan? Ya. Nih, ini tulangan pokoknya. Ini kita hitung jumlahnya berapa? Dikalikan panjang plat lantai kita. Dapat meter dibagi 12 supaya kita dapat batang
dikalikan sama dimensi tulangannya, dapat kilogram. Sekarang tulangan sengkang, plat itu kan punya ketebalan, berarti tulangan sengkangnya melingkar kan gitu. Sudah kebayang? Berarti melingkar. Nah, si yang melingkar ini kita hitung dulu satu buah lingkaran ini berapa panjang yang kita butuhkan. Bagaimana caranya? Plat kalian udah ada dimensinya kan, panjang kali lebarnya. Berarti ini dikurangi selimut beton, dikali sama ditambah ketebalan, ditambah lebar, ditambah ketebalan, ditambah lebar. Kita dapat satu putaran misalnya berapa? Satu berapa? 10 ya, gampang aja. Nah, jadi intinya kita dapat dulu ini. Kita dapat dulu satu buah sengkang butuhnya berapa. Kemudian si sengkang itu kan ada jarak sengkang. Ini yang 00 ada sengkang 1, 10 ada sengkang 2, 20 ada sengkang 3, 30 ada sengkang 4. Nah, hitung dulu berarti berapa jumlah sengkangnya. Caranya gimana? Lebar ini dibagi jarak sengkang, dapat berapa buah? Misalnya 15 buah ditambah 1, 16 kan? 16 dikali 1 sengkang itu 10, berarti 160. Betul? Betul? Nah, 160 ini satuannya sudah meter. Kalau sudah meter, tinggal dibagi 12 supaya satuannya jadi batang. Kemudian nanti dikalikan sama dimensinya. Dimensi 10 misalnya dikali berapa, maka jadi kilogram. Coba dibayang-bayangin lagi. Jangan dibagi 12 apa? Batang. Oh, batang. Meter, karena kan satuan konversi di tulangan satuannya per batang. Ini kita pakai ini kan. Oh iya. Jadi dibagi 12. Ini ditambah satunya pas di sini apa? Pas yang hitung Di sini. ya, misalnya ini sama ini 15. Kan ditambah 1 itu memang udah rumus pada ujungnya. Harus dikasih 1 sama. Itu ya, dihasilin dulu. Tambah, Yang penting ininya udah dipersatu. oh, jadi bebas mau dari sini dipersatu boleh di sini. Iya. Udah. Ulangi. Ya boleh Bu. Ambil itu ya, marker. Yang di lemari sini. Di atas. Ini di lemari. Gak apa-apa ya, lewat dasar. Daripada tulangan kalian udah beres. Nanti kita ulang lagi. Nyala. Udah ada itu aja. Ada nggak sempatnya? Nah, pegangin. Selamat. Ini tulangan pokok. Ya, Ini tulangan pokok. Berarti gimana cara hitungnya? tadi tinggi dari Kuncinya kita dapat dulu meter. ya Berarti atas dari atas ya, bawahnya berapa? meter. Ya, dikali 30 dari mana ya tadi ya? Dikali jumlahnya. Iya, jumlahnya ya. Jumlah bulutangnya. Habis satuannya apa? Dikali tinggi sama itu dikali. Tinggi yang banyak dikali. Ya kan? Kan jadi banyak mah nanti adanya di sengkang. Ini tulangan pokok dulu. Siapa yang bisa? Iya, Bu, bener. Pokok itu kan ini. Iya. Gimana kita tahu ini berapa panjang yang kita butuhkan? Dari tinggi lantai ini ya ke atas, ada dua atas.
Baru satu. Ya. Dikali banyaknya bilangan pokok dulu. Jangan dikonsep karena nanti bisa jadi tulangan pokoknya banyak. Ya, tergantung lomba kamu. Ya, jadi kita dapat berapa meter? Misal tadi 10, itunya 40 bukan? Berarti ini dapat satu kolom itu 40 meter. Tapi hanya untuk tulangan setelah itu setelah meter konversi ke mana? Caranya Dibagi berapa? Setelah itu konversi ke mana? Kilogram. Dikali sama dibagi sama hasil dari bagi duluan. dikali sama Ini yang 2,5. berat besi per batang. Nah, dapat konsepnya itu meter, batang, kilo. Sekarang kita ke tulangan sengkang. Gimana supaya kita tahu berapa banyak tulangan sengkang, berapa meter tulangan sengkang yang kita pakai? Itu dulu yang itunya berapa? Hitung dulu satu keliling ini. Saya 10 cm di segini. Kemudian dikalikan sama jaraknya. Dikali jarak. Nah, kan kita butuh ini 10 cm nih, satu lingkaran misalnya 10 cm. Berarti dikalikan banyaknya. Banyak sengkang itu kita dapat dari mana? Jarak sengkangnya. Tingginya 3 meter, jarak sengkangnya berapa? tambah 1. Jadi ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. Nah, kita butuh 6 buah tulangan sengkang. Satu buah sengkangnya, satu ini, dia 10 cm. Berarti dikali kan? Nah, berarti 60. Berarti satu kolom ini, tulangan pokoknya 40, tulangan sengkangnya 60. Sudah. Kalau sudah dapat meter, tinggal dibagi 12 supaya kita dapat batang. Kemudian setelah batang itu kita kalikan sama berat dimensinya. Kalau 10 berarti pakai berat yang 10. Kalau 13 berarti pakai berat yang 13. Menyesuaikan. Semakin besar semakin berat. Sudah begitu intinya. Kalian harus tahu dulu berapa meter kebutuhan saya. Tulangan pokoknya berapa meter butuhnya. Caranya ya udah fokus aja di tulangan pokok. Nanti kalau mau hitung tulangan sengkang, fokus di tulangan sengkang. Jangan lagi mikirin yang ini, yang 4 ini nggak usah dipikirin lagi. Ini aja yang kita pikirin. Ini berapa nih satu lingkaran ini? Terus kan harus dikalikan sama banyaknya sengkang. Cara dapat banyaknya sengkang itu dari panjang dibagi jarak sengkang, kita dapat berapa? Itu kolom. Balok juga sama, cuma posisinya doang begini kan? Tulangan pokoknya berarti kita hitung berapa jumlahnya dikali panjang baloknya. Cuma posisi doang. Tulangan sengkang sama. Satu buah sengkang berapa meter dikali berapa banyak. Caranya dari sini ke sana misalnya 10 meter. Jaraknya tiap angkat sengkang 10 cm. Berarti kan 100. Nah, 100 dikali satu buah ini tuh berapa sih ngelingkarnya? Udah dapat meter, udah tinggal bagi 12 jadi batang, dikalikan sama berat dimensi besinya jadi kilogram. Udah kayak gitu. Intinya kita tahu dulu berapa besi yang kita butuhkan untuk setiap pekerjaan. Balok sama, kolom sama. Cuma posisinya ada yang berdiri, ada yang tidur. Iya kan? Ya. Bu, kalau misalnya kan tadi kan yang tulangan pokok kan tinggi rumah dikali banyak tulangan hasil. Itu hasilnya boleh nggak langsung dikali sama jumlah kolom yang sama itu? Boleh. Atau enggak terakhir deh gitu? Mendingan di awal atau di tengah? Mending di awal. Oh, di awal. Karena kan setiap kolom beda tipe, nanti beda lagi. Mending satu tipe beresin dulu, satu tipe beresin dulu.
Berarti itu dong. Kalau buat satu berapa banyak? Langsung totalin sampai kilogramnya keluar semua kolom. Tapi kan kolom itu kita tetap satu kolom dulu. Lain sama balok. Kalau balok kan kita langsung tuh hitung panjangnya kali berapa dibagi jarak songkang dikali satu buah songkangnya butuh berapa meter. Itu kuncinya hanya di meter. Dapat dulu di meter, kemudian dibagi 12 jadi batang dikali sama berat per batang. Gitu. Ada yang belum paham, liburannya dimanfaatkan buat ngerjain sampai keluar volume. Oh, rumah saya butuh uang 2 miliar misalnya. Ya. Ayo jangan malu daripada nanti susah. Yang jelas ini harus dibagi. Yang tulangan pokok dulu. Tulangan sekang. Tadi beratnya dikali berapa? Beratnya dikali berapa? Tergantung sama dimensi besi yang kamu pakai. Ini dimensi apa? Besi. Kalau kamu pakai 13 berarti yang 12,5. Oh iya. Kalau yang 10 berarti yang 7,5. Iya. Ibu, berarti itu diameternya ini ya sama semuanya. Enggak, biasanya tulangan pokok sama tulangan sekang itu lebih besar tulangan pokok biasanya. Karena tulangan sekang itu kan kita ngebelokin tuh. Kalau Tipis ya? sakitnya tebal, berat susah. Oke. Berarti tugas kita lanjutin aja. Iya. Udah kan? Tinggal beban kan? Berarti kalau misalnya ada kolom I, L sama praktis itu ada semua tiga-tiga. Jadi ada 6 Sama kuncinya berapa jumlah tulangan pokoknya. ya dikalikan sama tingginya. Nanti kalau yang bentuknya T berarti satu buah sengkang itu dia panjangnya berapa? Satu buah sengkang bentuknya T, kamu hitung dulu kelilingnya yang T bentuknya berapa. Ya, dikalikan sama berapa banyak ke bawahnya. Udah dapat meter dibagi 12 dikali sama Ibu dimensi. terus kalau yang putih gimana? Ambil gabungan itu. Tapi dia tulangan pokoknya lebih banyak dari yang ini ya. Tapi sempurnanya bisa. Ya, ini kita hitung sekang T ya. Berarti gini dong. Ini Kan ini kamu udah tambah kasih ini, dimensi. tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini udah ada dimensinya kan? Hitung aja keliling ini berapa. Setelah dikurangi 1000. Misalnya ini 15. Itu yang kolomnya dengerin. Ini 15, ini 30, ini 5, ini 30, ini 5, ini 10 apa 15? Masa 5? Ini sama ini. Iya sama. Oh, berarti kayaknya kayak bulat banget ya? Iya. Sampai yang ke sini. Oke. Ini 5 gitu. Ini 5. Dari sini ke sini 10. Apa 15? 15 dong. Kan ini 3. Ini 15, ini 5, ini 5, ini 5 gitu kan? Ini 5. Dari sini ke sini misalnya 10. Sudah, tulangan sengkangnya berarti 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 10. Ya. Satu buah sengkangnya berarti kita butuh berapa meter? 0, sekian. Lalu dikalikan berapa banyak ke bawahnya? Berapa banyak ke bawahnya, berapa buah, baru kita dapat meter. Dari meter nanti kan jadi gede nih meternya karena sudah dikalikan sama jumlahnya, baru dibagi 12 jadi batang, baru dikalikan sama beratnya. Berat jadi kilogram gitu. Udah. Jadi hitungnya kolom K1 tulangan pokok tulangan sengkang, kolom K2 tulangan pokok tulangan sengkang, Lagi di video ini. kolom K3 tulangan pokok tulangan sengkang. Itu ada pertanyaan lagi? Bu, tadi yang ditambah 1 itu yang hasil dari batang dikali kilo. Dibagi ya? Panjangnya dibagi jarak